Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Sebelum pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar nanti ketika belajar kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini di kelas kalian ada yang tidak masuk apa tidak? Siapa yang tidak masuk? Fauzan dan Kenzo. Kenapa kok nggak masuk? Sakit. Baik, kalau sakit kita doakan semoga Fauzan dan Kenzo segera diberi kesehatan. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Guru ingin mengecek dulu kerapiannya. Coba dicek di hasduknya, dirapikan dulu, sabuknya dirapikan. Kalau sudah rapi, nah kita kalau sudah rapi, kita nyanyi dulu ya lagu nasional. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kan anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional, yang pertama Pak Guru ingin sampaikan terlebih dahulu sebelum pembelajaran adalah mengenai kesepakatan kelas ya. Pak Guru mau menyampaikan kesepakatan kelas kita hari ini adalah yang pertama dilarang rame ketika pembelajaran, dilarang bergurau dengan teman, dan yang ketiga kalau mau izin ke toilet ya izin dulu ke Pak Guru. Ya itu saja kesepakatan kelasnya. Baik, yang selanjutnya agar kita lebih semangat lagi dalam belajarnya, kita ice breaking dulu ya, kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap apa tidak? Siap. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, bagus anak-anak ya, kita udah semangat. Selanjutnya yang ingin Pak Guru sampaikan adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Pancasila. Lebih tepatnya adalah nilai-nilai dari Pancasila. Oke, untuk tujuan pembelajarannya hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan poster dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan rumah dengan tepat dan benar. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, anak-anak, Pak Guru punya pertanyaan nih ya untuk kalian. Pertanyaan pertama, tadi pagi yang sudah membantu ibunya di rumah siapa? Nasya. Oke, Nasya tadi membantu apa di rumah? Membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak itu termasuk dalam sila keberapa? Betul, sila ketiga. Jadi Nasya tadi sudah membantu ibunya di rumah memasak. Dan itu termasuk dalam nilai sila ketiga. Bagus sekali ya. Untuk itu selanjutnya Pak Bagas ingin mengecek ya kemampuan awal kalian ya. Ini Pak Bagas punya lembar asesmen diagnostik ya. Jadi ini fungsinya untuk mengecek kemampuan belajar kalian ya.
Nah, jadi anak-anak ini dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan sebisanya, tidak usah contekan, saya tunggu 10 menit. Oke, ini Pak Guru koreksi dulu ya. Sambil menunggu Pak Guru mengoreksi, silakan LKS-nya dikeluarkan. Dibaca halaman 28 ya. Baca halaman. Baik, perhatikan. Setelah saya koreksi ya ini, Pak Guru bisa menyimpulkan ya. Bisa nanti saya kelompokkan berdasarkan hasil kemampuan kalian. Yang pertama ada Mario di kelompok 4. Terus Lendra di kelompok 3. Ke kelompok 3. Terus poster anak-anak. Ya. Punya poster tentang sila Pancasila dan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang pertama ada sila Pancasila. Sila ke-1 yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa, Nana? Maknanya adalah percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk penerapan di lingkungan sekolah adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi kita sudah melakukan berdoa ya sebelum belajar. Nah, itu salah satu penerapan sila Pancasila, sila pertama yang ada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, Pak Bagas punya video pembelajaran. Ini juga tentang nilai-nilai Pancasila. Coba kalian simak. Ini sebelum kalian menyimak, buku tulisnya dikeluarkan. Buku tulis. Nah, nanti ya, poin-poin atau yang penting yang ada di dalam video ini kalian catat. Ya, poin pentingnya saja. Ya. Berdoa sebelum melakukan kegiatan bersama di masyarakat. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila kedua mengajarkan kita untuk saling menghargai, tidak membedakan satu sama lain. Dan video pembelajarannya membahas tentang apa, anak-anak? Pancasila dan nilai-nilainya. Tadi Pak Bagas juga sempat membaca di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya apa? Untuk menghargai, mengajarkan kita untuk mengakui atau menghormati. menghormati suku, agama, dan ras. Pak Bagas ada lagi ya, anak-anak ya. Ini namanya adalah kartu perilaku. Kartu perilaku. Ya. Ini saya bagikan tiap kelompok ya. Kartu supaya kalian bisa melihatnya secara langsung atau memegangnya ya. Kartu perilaku. 2. Menghargai dan menolong teman yang membutuhkan. Sila ketiga, bersatu dan bersatu tidak membeda-bedakan teman dan menjaga kekompakan. Sila keempat, mendengarkan pendapat teman, mengambil keputusan bersama. Jadi yang pertama tadi ada kartu perilaku positif. Tadi sudah dibacakan oleh
Ica ya, contoh-contohnya. Dan ada juga perilaku negatif, sudah dibacakan oleh Nesha. Nah, di sini Pak Bagas ada LKPD anak-anak. Apa itu Pak LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, ini kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ya, kalian diskusikan. Itu ya. Saya bagikan dulu. 1, 2, 3. Kan dulu ya. Jadi dari kelompok sini dulu. Dari kelompok sini itu tugasnya adalah mengisi soal atau tabel pengelompokan sikap Pancasila. Di sini ada sila ke-1 contoh penerapannya dan contoh penerapan di sekolah. Ini menjodohkan ya, menarik garis ya. Ini bintang ini lambangnya di kegiatannya di apa gitu ya. Tarik garis. Sila kedua. Ini. Pilihlah perilaku acak, menghormati orang tua dan berbicara menggunakan bahasa yang santun. Nah, ini termasuk sila keberapa di sini? Sila kedua tadi apa? Coba ditulis. Ini bisa novel? Saya. Jadi tinggal dipilih ini, terus dimasukkan ke sini. Ini bisa? Ya, ini dijawab beneran ini. Jangan gurau. Jadi ini sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat untuk presentasinya. Siap? Siap? Oke. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ingat. Semangat. Menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Baca. Tabel pengelompokan sikap Pancasila. Sila ke-1 melaksanakan ibadah. Contoh penerapan di sekolah, menjaga keterangan di kelas saat ada penerapan di sekolah, mengikuti musyawarah pemilihan ketua kelas dengan tertib. Sila ke-4 Memberi tanggapan atas presentasinya kelompok 1. Gimana tanggapannya? Asyifa, ayo tanggapannya gimana? Atau ada pertanyaan, saran? Bunyi sila ke-4 katanya. Bunyi sila ke-4 gimana? Ayo, apa? Bunyi sila ke-4? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, betul ya, bunyi sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini itu ya, bahwasanya Pancasila itu tidak hanya dihafalkan ya anak-anak. Jadi ketika kita menyebut Pancasila, menghafal Pancasila, Mario kakinya jangan lupa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari ya. Jadi nilai Pancasila tidak hanya diulang-ulang tiap hari Senin ketika kita upacara. Jadi harus diterapkan di lingkungan rumah atau sekolah. Nah, yang terakhir anak-anak ini ya ada tes evaluasi ya. Ini yang terakhir ada tes evaluasi
silakan ini dikerjakan secara individu. Wis ndak usah celometan. Kita udah belajar tentang nilai-nilai Pancasila ya. Jadi yang namanya Pancasila itu ya jangan hanya dihafal, tapi diterapkan di lingkungan masyarakat. Nah, kalau paham, tanya lagi Pak Guru, tadi gimana pembelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Nah, menyenangkan. Kalau menyenangkan dan seru silakan diangkat jempolnya. Kalau satu berarti kurang menyenangkan. Kalau gini berarti nggak menyenangkan. Jempol dua semua ya. Ada yang jempol satu. Oke. Baik, terima kasih ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang IPAS ya, tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik, silakan dikemasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, anak-anak boleh